Bab 13. Kemarahan Arhan. Sejak pagi hujan deras sekali sampai menciptakan genangan di depan rumahnya. Raya menatap keluar jendela sambil menikmati segelas kopi susu di tangannya. Pikirannya berkecamuk pada kejadian kemarin sore. Raya tak tahu perasaan apa ini, yang jelas dia tidak suka jika Arhan berperilaku seperti kemarin. Arhan selalu memperlakukannya dengan baik. Arhan selalu bersikap manis dan hangat padanya. Melihat interaksi Arhan dengan mantan pacarnya, timbul rasa tidak suka di hatinya. Belakangan ini sikap Arhan berubah tak seperti Arhan yang dikenalnya. Apa karena Serina, mantan pacarnya Arhan yang baru kembali dari tugasnya, atau ada hal lain? Tapi bukankah dia harusnya senang kalau misalnya Arhan berselingkuh di belakangnya? Itu bisa menjadi alasan utama perceraiannya. Tapi kenapa hatinya terasa berat? Tidak mungkinkah dia mulai mencintai Arhan? "Ray, kemeja saya yang coklat di mana?" Raya terbuyar dari lamunannya. Dia langsung menoleh ke arah Arhan yang baru keluar dari kamar mandi. "Coklat yang mana? Yang pundaknya warna hitam bukan?" "Iya itu." "Kamu taruh di mana?" "Ada di lemari kok. Kemarin habis digosok langsung aku gantung." "Gak ada." "Masa sih?" Arhan mengangguk. Raya menaruh gelasnya di meja lalu menghampiri Arhan untuk mencari kemeja yang dimaksudnya. "Udah sore mau kemana?" tanya Raya melewati Arhan untuk masuk ke ruangan walk-in closet. "Mau keluar sebentar. Ada urusan." "Urusan apa? Ketemu mantan yang baru balik." "Boleh juga tuh." Raya mengeratkan genggamannya pada pintu lemari. Dia mencari-cari kemeja yang Arhan maksud tadi. "Ini ada. Nyarinya sambil main HP sih, mana bisa ketemu." Ucap Raya memberikan kemeja itu pada Arhan. "Makasih, Ray. Udah sana pakai. Katanya mau ketemu mantan. Hujan deras di luar, hati-hati bawa mobilnya." Tanpa diduga Arhan mengunci pergerakan Raya dengan kedua tangannya hingga membuat Raya menubruk lemari. Wangi sitrus pun langsung tercium. Aroma yang berasal dari tubuh Arhan itu berhasil membuat Raya terhipnotis sebentar. Raya mencoba keluar dari kuncian Arhan dengan mendorongnya. Tapi sayangnya tenaga Arhan lebih kuat darinya. Raya menggigit bibirnya melihat tampilan Arhan sekarang. Rambut setengah basah dan tubuh yang hanya ditutupi handuk di bagian bawahnya saja, membuat dada bidang itu terekspos jelas di depan mata Raya. "Kamu pengen saya ngapain, Ray?" "Haha, apaan sih? Udah sana minggir, Mas. Pakai bajunya, nanti mantan kamu nungguin." Arhan tersenyum smog. "Kamu cemburu?" "Aku cemburu? Sama kamu?" "Ya enggak lah. Jangan ngaco deh. Terus kenapa bawa-bawa mantan saya terus? Kamu ngefans sama dia apa gimana? Lah kemarin kan sampai peluk-peluk gitu. Siapa tahu sekarang juga emang mau ketemuan, melepas rindu dan jalan-jalan." Arhan manggut-manggut. "Ide bagus. Ya udah, saya mau pakai baju dulu." Arhan melepaskan kunciannya. Kini beralih mengambil kemeja dan memakainya. Raya masih berdiri di belakang Arhan sambil menatapnya. "Serius kamu pergi sama mantan kamu?" tanya Raya sedikit meninggikan nada bicaranya. Arhan hanya diam saja dan itu membuat Raya kesal sendiri. Arhan itu kalau ditanya suka ngeselin. "Mas? Kenapa, Ray?" "Saya mau pakai celana nih. Kamu mau di situ terus liatin saya pakai celana apa gimana?" "Enggak, makasih." Sewotnya lalu pergi keluar meninggalkan Arhan yang terkekeh. Arhan turun setelah selesai bersiap. Kemeja berwarna coklat yang dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam, membuat Arhan semakin menarik dan tampan ditambah rambutnya yang disisir rapih. Dia menuruni tangga dengan ponsel di tangannya. Arhan melihat Raya sedang menonton televisi di ruang tengah. "Saya berangkat dulu, Ray." Gadis itu hanya diam saja tak menyahutinya. Arhan menghela nafas lalu menghampiri Raya yang begitu fokus menonton. "Saya berangkat dulu." Raya tetap tidak menyahut padahal Arhan sudah berdiri di sampingnya. Mustahil jika Raya tidak mendengarnya. "Ray? Masih nggak nyaut juga?"
Ini emang terlalu fokus apa gimana sih? Sampai kacangin Arhan begini. Raya, kamu dengar saya, nggak sih? Ray, pergi aja sana. Jangan ganggu aku lagi nonton film deh. Sewot Raya tanpa mengalihkan tatapannya dari televisi. Oke, kamu baik-baik di rumah. Assalamualaikum. Setelah mendengar suara mobil Arhan keluar, Raya menghela nafasnya. Arhan benar-benar meninggalkannya seorang diri di rumah besar ini. Apa Arhan tidak memikirkan dirinya? Bagaimana kalau ada orang jahat? Bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kuasanya? Suami macam apa yang tega ninggalin istrinya sendiri di rumah demi ketemu mantan? Apalagi tadi Arhan berpenampilan sangat rapih dan wangi. Segitunyakah mau ketemu mantan sampai benar-benar mempersiapkannya sekali? Awas saja kalau Arhan benar-benar melakukan perselingkuhan, Raya pastikan Arhan akan habis di tangan ayah dan abangnya. Lelah misu-misu sendiri membuat Raya tanpa sadar ketiduran cukup lama di ruang tengah, bahkan televisi pun tidak dimatikan dibiarkan menyala begitu saja. Lampu-lampu yang belum dinyalakan membuat rumah benar-benar gelap dan sangat sunyi. Hanya ada cahaya yang terpancar dari televisi saja. Raya merenggangkan seluruh tubuhnya yang terasa pegal akibat tidur meringkuk. Ia mengerjapkan matanya melihat ke arah jam yang ternyata sudah pukul 8:30. Raya mengedarkan pandangannya melihat rumahnya masih gelap. Sepertinya Arhan memang belum pulang. Kalau sudah pulang lampu-lampu pasti sudah dinyalakan oleh Arhan. Raya pun bangkit dari duduknya. Dia mematikan televisi dan menyalakan lampu-lampu. Hujan di luar ternyata sudah berhenti menyisakan suasana dingin. Meskipun di dalam rumah hawa dingin itu terasa sekali di tubuhnya. Raya naik ke atas untuk membersihkan tubuhnya yang sudah lengket ini, baru setelahnya dia akan memasak makanan untuknya. Air shower itu mengguyur tubuhnya yang putih mulus. Rambut panjang berwarna hitam sangat kontras dengan kulit putihnya itu. Selesai mandi Raya memakai handuk kimononya dan membungkus kepalanya dengan handuk kecil. Lelaki itu fokus sekali dengan ponselnya, entah ada apa di ponsel itu hingga membuat Arhan begitu fokus dan tak melirik ke arahnya. Padahal kini Raya memakai handuk kimono yang cukup minim sekali, memperlihatkan paha mulusnya itu. Biasanya Arhan akan melemparkan godaan atau hal-hal yang bersifat sensual, tapi kenapa kini lelaki itu diam saja? Apa sudah tidak bernafsu lagi padanya? Mari kita buktikan semuanya sekarang. Bukannya pakai baju, Raya malah berjalan menghampiri kaca riasnya dan membuka handuk kecil di kepalanya itu. Raya mengusap-usap kepalanya pelan baru dia menyisirnya secara perlahan. Semua itu Raya lakukan hanya untuk melihat respon Arhan. Pandangan matanya bertemu. Raya bisa melihat tatapan Arhan yang kaget. Mungkin bingung karena tidak biasanya Raya bersikap seperti ini, terlihat seperti sedang menggoda dan menantang. Arhan berdehem sebelum akhirnya kembali fokus pada ponselnya lagi. Raya tersenyum sinis, bisa-bisanya Arhan bersikap begini. Di mana candaan itu? Di mana ucapan sensual itu? Arg, kenapa jadi dirinya sendiri yang menggila? Harusnya Arhan terus mengejarnya, kenapa sekarang lelaki itu diam saja, seperti tidak minat padanya. Arhan mulai berubah. Dari mana kamu, Mas? Tanya Raya yang kini berdiri mengarahkan tatapannya ke arah Arhan. Ke rumah teman. Teman yang mana? Teman atau mantan pacar kamu itu? Teman kerja. Gak usah berpikiran aneh-aneh, Ray. Cemburu bilang aja. Cemburu, Raya mendekat ke arah Arhan dengan tangan yang dilipat di dadanya. Kini posisinya hanya berjarak 1 langkah saja dari Arhan. Arhan menatap Raya yang mendekat ke arahnya. Gadis ini benar-benar membuat dirinya seperti orang gila, terus saja menaik turunkan jiwanya. Iya kan? Dari kemarin gak ada habisnya bahas mantan saya terus. Kalau cemburu bilang, gak usah uring-uringan gak jelas. Siapa yang uring-uringan? Iya kamu. Siapa lagi? Masa iya Mbok Inem? Enggak. Aku biasa aja, gak uring-uringan tuh. Elaknya tak mau kalah. Yakin? Tanya menarik Raya hingga membuat gadis, lepasin. Pinta Raya sambil berontak. Raya tak sadar kalau semakin dia berontak,
Semakin bahaya karena kimono yang pendek itu bisa kapan saja terangkat dan terlepas, mengekspos seluruh tubuhnya yang putih mulus itu. Arhan mendekatkan wajahnya ke telinga Raya. Seluruh tubuh Raya langsung merinding saat helaan nafas Arhan menyentuh kulitnya. Cemburu bilang aja, Rey. Sebelum saya benar-benar narik perempuan lain keranjang untuk menyalurkan hasrat saya. Lakuin, Mas. Saat itu juga kamu habis sama ayah dan abangku. Ancamnya sambil berusaha mendorong Arhan yang berada di atas tubuhnya. Di bawah sana Raya bisa merasakan tonjolan keras dari celana Arhan yang menyentuh pahanya. Sangat terasa sekali. Kamu yakin? Bukan saya yang dihabisi, tapi kamu, Raya. Kamu akan habis di tangan mereka karena saat saya mengatakan kalau alasan saya berselingkuh itu karena anaknya yang cantik ini. Gak mau saya sentuh, gak mau memenuhi hasrat saya. Bisiknya dekat sekali hingga bibir itu menyentuh daun telinganya Raya. Mengancam aku? Hah? Gak mengancam, saya cuma menjawab apa yang kamu ucapkan Raya. Minggir Mas, kamu berat. Ternyata begini aja udah enak, Rey. Apalagi? Mas, kamu mesum banget ih. Pekik Raya yang hanya dibalas kekehan Arhan. Arhan menatap Raya dalam. Jika ditatap dari atas begini, kecantikan Raya begitu sangat terpancar sekali. Raya, kamu bikin saya gila batinnya. Sedangkan Raya yang ditatap intens begini, semakin tak karuan. Ingin bangun tapi kuncian Arhan benar-benar kuat sekali. Raya melotot sempurna saat Arhan mencium bibirnya secara tiba-tiba. Buka mulut kamu, Rey. Perintah Arhan. Raya menggeleng. Bangun Arhan melumat bibirnya dengan gerakan pelan tapi intens. Kedua tangan yang tadi dia gunakan untuk mengunci pergerakan Raya, kini sudah beralih memegang kepala Raya agar ciumannya tak Rey. Bisik Arhan. Raya tidak tahu kenapa dia begitu pasrah saat Arhan berlaku seperti ini. Sentuhan Arhan membangkitkan gairahnya apalagi ciumannya, terasa memabukkan sekali. Inikah waktunya? Rey, janji sama aku iya. Kamu akan nunggu aku, seluruh tubuh kamu punya aku, cinta dan hati kamu milik aku. Jangan biarkan dia menyentuh kamu. Gimana bisa? Bisa, lakukan semampu kamu. Sebentar lagi, tolong bersabar. Janji padaku. Tolong berjanji. Baiklah, aku berjanji. Percakapan itu terngiang-ngiang di pikiran Raya. Entah ada kekuatan dari mana, Raya bisa mendorong Arhan hingga membuat lelaki itu terjatuh di sampingnya. Raya mengatur nafasnya yang memburu akibat desakan Arhan. Arhan yang diperlakukan seperti tadi merasa terkejut. Mas, aku nggak bisa. Maaf. Kenapa, Rey? Pokoknya nggak bisa. Maaf. Kenapa, Raya? Kenapa? Kamu mau bikin saya gila apa gimana? Bentak Arhan sambil memegang kedua pundak Raya dan mengguncang tubuh gadis itu. Hampir 4 bulan saya menahan semuanya. Saya sudah hampir gila menahan nafsu saya. Stres saya, ngadepin kamu yang terus seperti ini. Apa semuanya berhubungan sama mantan kamu itu? Mantan yang sudah menikmati tubuh kamu itu, hah? Tutup mulut kamu, Mas. Kenapa? Aku bicara apa adanya. Emang benar, lelaki brengsek itu sudah menikmati tubuh kamu. Mas? Arhan bangkit dari duduknya. Kurang apa sih saya sama kamu? Rey, saya sudah menerima semua masa lalu kamu. Saya udah belajar mencintai kamu, tapi kamu malah giniin saya terus. Kalau kamu gak mau nikah sama saya dari awal bilang, kamu manusia punya hak untuk berontak dan memutuskan jalan sendiri, kenapa harus mengikat saya dalam hubungan seperti ini? Saya manusia biasa. Saya punya batas kesabaran. Apa kamu ingin saya? Jangan ceraikan aku, Mas. Jangan. Aku mohon. Sela Raya dengan air mata yang sudah berlinang. Terus kamu mau apa, Raya? Katakan. Aku. Pilihannya cuma 2. Puasin saya sekarang atau saya selingkuh? Raya melotot, dia terdiam menatap Arhan yang tengah menatapnya tajam.
Ucapan Arhan sepertinya tidak main-main kalau dilihat dari wajahnya saat ini. Mas kamu, pilihannya dua, puasin saya atau saya selingkuh. Tegas Arhan mutlak. Bukan Arhan memaksa atau kejam, tapi Raya memperlakukannya seperti ini bukan hanya sekali, sudah berkali-kali. Dan sekarang Arhan sudah tak bisa membiarkan Raya bersikap seenaknya. Dari diamnya kamu, saya paham, kamu memilih yang mana. Oke, jangan salahkan saya jika saya benar-benar berselingkuh. Ucap Arhan lalu pergi meninggalkan Raya yang membisu. Arhan benar-benar marah. Bab 14, Jahat,